Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin mempresentasikan UAS Akidah dengan dosen pengampu Dr. Ahmad Ali Fuad. Perkenalkan, nama saya Sandy Abdul Sidik, NPM 211100606091. Kelas reguler A semester 1, Prodi Teknik Sipil, Fakultas Teknik dan Sains. Materi yang akan disampaikan berjumlah 12 materi. Materi pertama dengan judul Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akidah adalah fondasi dasar. Tanpa akidah, ibadah tidak akan sah. Akidah adalah ikatan keyakinan seseorang. Akidah semacam fondasi, artinya keimanannya kokoh dengan cara memperdalam akidah. Fondasi akidah Islam didasarkan pada hadis Jibril yang memuat definisi Islam, rukun iman, ihsan, dan peristiwa hari akhir. Kata akidah terambil dari kata bahasa Arab yang berarti mengikat dengan kuat. Dari situlah lahir makna kepercayaan yang kuat, karena ini berarti mengikat pada yang mempercayai sehingga hatinya tidak beranjak dari apa yang telah dipercayai. Materi kedua yaitu Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan judul Hakikat Tauhid. Tauhid adalah fondasi agama Islam. Tanpa tauhid maka Islam seseorang percuma saja. Tanamkan jiwa tauhid dalam hati dengan melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi larangannya. Kedudukannya sangat penting karena tauhid inilah yang merupakan tujuan pertama diciptakannya manusia, diutusnya Rasul, dan tujuan pokok kehidupan manusia. Tauhid dibagi menjadi 3 jenis, yaitu tauhid rububiyah, uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Tauhid sangat berpengaruh terhadap kehidupan seorang muslim, yaitu menjadi landasan kuat dalam menjalankan segala aktivitas, baik aktivitas keagamaan maupun aktivitas duniawi yang lainnya. Dengan tauhid, seorang muslim akan menjalani kehidupannya dengan tenang, tawakal, dan sabar. Oleh karena itu, tauhid merupakan modal dasar bagi kesuksesannya seorang muslim baik di dunia maupun di akhirat. Materi ketiga yaitu Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan judul Syahadatain. Syahadat yaitu ucapan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, yang artinya aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya. Syahadat terdiri dari 2 kalimat persaksian yang disebut dengan syahadatain, yaitu pertama, asyhadu alla ilaha illallah, yang artinya saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan yang kedua, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, yang artinya dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Pernyataan kalimat syahadat dengan lisan paling tidak diucapkan 1 kali seumur hidup, sebagai pernyataan awal bagi pemeluk agama Islam. Rukun iman yang paling fundamental yang diajarkan oleh Allah adalah keesaan Allah atau tauhid. Hal ini diekspresikan dalam kalimat syahadat pertama yang berbunyi La ilaha illallah, yang berarti tiada Tuhan selain Allah. Ekspresi iman ini membedakan orang muslim sejati dengan orang kafir atau yang tidak beriman. Materi keempat yaitu Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan judul Keutamaan Islam. Islam adalah agama yang memiliki banyak keutamaan yang agung dan membuahkan hal-hal yang terpuji dan hasil-hasil yang mulia. Di antara keutamaan dan keindahan Islam adalah 1. Islam menghapus seluruh dosa dan kesalahan bagi orang kafir yang masuk Islam. 2. Apabila seseorang masuk Islam, kemudian baik keislamannya, maka dia tidak disiksa atas perbuatannya pada waktu dia masih kafir. Bahkan, Allah Azza wa Jalla akan melipat gandakan pahala amal-amal kebaikan yang pernah dilakukannya. Ketiga, Islam membuahkan berbagai macam kebaikan dan keberkahan di dunia dan di akhirat.
4. Suatu amal salih yang sedikit dapat menjadi amal salih yang banyak dengan sebab Islam yang sahih, yaitu tauhid dan ikhlas. Beramal sedikit saja, namun diberikan ganjaran dengan pahala yang melimpah. Kelima, Islam membuahkan cahaya bagi penganutnya di dunia dan di akhirat. Materi kelima yaitu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan judul Pembatal Tauhid. Pembatal tauhid yaitu masih percaya ada Tuhan lain selain Allah, sehingga ia beribadah kepada Allah dan juga beribadah kepada selain Allah. Misalkan dia minta ke gunung, minta ke punden, atau masih percaya dengan ramalan-ramalan bintang. Makanya, kalau orang beriman itu tidak cukup hanya sekedar menjalankan aktivitas rutin itu, tapi juga harus waspada virus-virus yang bisa merusak keimanan seseorang, sehingga di sini kita diperintahkan di dalam beribadah itu hanya untuk Allah saja. Materi keenam yaitu hakikat alam barzah. Alam barzah disebut juga sebagai alam kubur. Selain itu, bisa dimaknai sebagai alam mitsah atau kiamat sugro. Alam barzah merupakan sebuah pemisah antara dunia dengan akhirat. Lantaran sesudah mengalami kematian, manusia bakal berada di sini sebelum menuju akhirat. Secara bahasa, barzah berarti penghalang atau pemisah antara dua hal. Sedangkan secara istilah, barzah mempunyai pengertian sebagai jarak pemisah antara akhir kehidupan di dunia hingga mulanya kehidupan ukhrawi atau akhirat. Kehidupan di alam tersebut merupakan proses pemurnian bagi manusia. Maksudnya, dibersihkan dari segala dosa selama ini dan dianggap sebagai awal untuk melihat hasil amal yang selama ini dilakukan di dunia. Melalui salah satu riwayat, disebutkan juga tentang terjadinya siksa kubur. Dari Aisyah berkata, ada seorang wanita Yahudi menemuinya lalu menceritakan perihal siksa kubur, kemudian berkata kepada Aisyah, semoga Allah melindungimu dari siksa kubur. Kemudian setelah itu Aisyah bertanya kepada Rasulullah SAW perihal siksa kubur, maka beliau menjawab, ya, benar, siksa kubur itu ada. Kemudian Aisyah berkata, maka sejak itu aku tidak melihat Rasulullah SAW setelah melaksanakan sholat kecuali beliau memohon perlindungan dari siksa kubur. Bunhar menambahkan, siksa kubur itu benar adanya, menurut hadis Al-Bukhari. Materi ketujuh yaitu syirik dan pembagiannya. Syirik dalam arti mempersekutukan Tuhan dengan menjadikan sesuatu sebagai objek pemujaan dan atau tempat menggantungkan harapan dan dambaan, termasuk dalam kategori kufur. Karena perbuatan tersebut mengingkari kemahakuasaan dan kemahasempurnaannya. Syirik adalah muara dari berbagai kejahatan dan penyelewengan. Syirik juga merupakan rusaknya pikiran atau tingkah laku. Syirik pada hakikatnya adalah ucapan atau akidah tanpa ilmu. Dalam Islam, syirik adalah dosa yang tak bisa diampuni kecuali dengan taubat dan meninggalkan kemusyrikan sejauh-jauhnya. Seseorang yang berbuat syirik akan menodai hak prioritas Allah atas hambanya, yaitu mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukannya. Perbuatan syirik akan tetap terjadi di tengah-tengah umat manusia dengan berbagai bentuknya. Untuk mengetahui ragam syirik, maka berikut ini adalah bentuk-bentuk syirik. Yang pertama, sihir adalah tindakan kufur dan termasuk 7 dosa besar yang membinasakan. Sihir mengakibatkan bahaya dan tidak bermanfaat. Kedua, menyembah kuburan berarti meyakini bahwa para wali yang telah meninggal bisa memenuhi kebutuhan dan menyingkirkan musibah, serta memohon pertolongan dan bantuan kepada mereka. Ketiga, tatayur
adalah menganggap mendapati kesialan karena hewan seorang atas suatu tempat, dan itu termasuk syirik karena pelakunya bergantung pada selain Allah Subhanahu wa taala dengan keyakinan mendapat bahaya dari makhluk yang tidak mempunyai manfaat atau mudrat untuk dirinya sendiri. Materi kedelapan yaitu akidah dan loyalitas. Masalah al-wala atau loyalitas atau kecintaan dan al-bara atau berlepas diri atau kebencian adalah masalah yang sangat penting dan ditekankan kewajibannya dalam Islam. Bahkan merupakan salah satu landasan keimanan yang agung, yang dengan melalaikannya akan menyebabkan rusaknya keimanan seseorang. 1. Orang-orang yang wajib dicintai dengan kecintaan yang murni dan tanpa kebencian sama sekali. Mereka ini adalah orang-orang yang memiliki keimanan yang murni atau sempurna dari kalangan para nabi, para syidik, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang soleh. 2. Orang-orang yang wajib dibenci dan dimusuhi dengan kebencian dan permusuhan yang murni tanpa ada rasa cinta dan sikap loyal atau sama sekali. Mereka ini adalah orang-orang kafir yang murni kekafirannya dari kalangan orang-orang kafir, musyrik, munafik, murtad atau keluar dari agama Islam, dan orang-orang yang mulhid atau penyeleweng atau menyimpang jauh dari agama Islam seperti orang-orang zindik dan berbagai macam dan golongan mereka. 3. Orang-orang yang wajib dicintai dari satu sisi karena keimanan dan ketaatannya, dan dibenci dari sisi yang lain karena perbuatan atau maksiatannya. Maka terkumpul pada diri mereka ini kecintaan dan kebencian sekaligus. Mereka ini adalah orang-orang muslim yang berbuat maksiat. Materi ke-9 yaitu akidah dan kepribadian muslim. Jika orang menunjukkan berbicara kotor dan perbuatannya kotor, maka akidah yang tertanam dalam dirinya itu lemah. Bahkan tercerebus indikator hatinya kotor. Ciri orang yang akidahnya sofifah, yaitu akidah yang sudah masuk ke dalam relung jiwanya, maka akan berdampak positif terhadap perilakunya. Secara sosial, orang lain tidak tersakiti oleh lisannya, yang artinya dia akan senantiasa menggunakan bahasa yang santun sehingga tidak menyakiti hati orang lain. Oleh karena itu, kalau kita muslim, harus muslim juga lisannya dan muslim juga tangan perbuatannya, sehingga Islam itu akan menjadi mercusuar umat Islam rahmatan lil alamin. Kalau kita memang sebagai seorang muslim membawa bendera Islam yang mengamalkan segala ajaran-ajaran Islam sehingga menjadi pribadi yang soleh. Materi ke-10 yaitu adab toleransi beragama. Adapun secara etimologi atau bahasa, toleransi yang berasal dari bahasa Latin yaitu tolerare berarti sabar dan menahan diri. Sedangkan secara terminologi, toleransi merupakan sikap saling menghormati, menghargai, menyampaikan pendapat, kepercayaan, pandangan terhadap sesama manusia yang pada dasarnya bertentangan dengan diri sendiri. Tidak bisa dipungkiri jika toleransi yang memegang peran penting dalam menjaga perdamaian. Tentu sikap toleransi ini sangat dibutuhkan di tengah masyarakat Indonesia yang memiliki latar belakang budaya bangsa yang sangat beragam seperti agama, suku, ras, dan juga warna kulit. Dalam agama Islam itu sendiri, toleransi disebut dengan tasamuh. Tasamuh atau tasawwur memiliki arti kemudahan. Dengan demikian, dapat diartikan bahwa agama Islam memberikan kemudahan bagi siapapun
untuk menjalankan apa yang telah diyakini sesuai dengan ajaran masing-masing tanpa adanya tekanan atau tidak mengusik kepercayaan yang telah dijalani oleh orang lain. Agama Islam sangatlah menjunjung tinggi akan nilai-nilai toleransi. Dalam Al-Quran sendiri telah dijelaskan tentang bagaimana mengatur hubungan antara umat beragam yang lainnya. Oleh sebab itu, setiap umat muslim wajib memiliki sikap toleran kepada umat agama lainnya. Materi ke-11 yaitu Tauhid, Pancasila, dan Demokrasi. Kita patut untuk mensyukurinya atas nikmat iman dan Islam dan juga nikmat kesatuan yang saling tidak mengganggu antara umat beragama yang saling berdampingan dan saling mengetahui posisi masing-masing sehingga Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi contoh bagi negara-negara yang lainnya dalam masalah menjalani toleransi. Ini tentu patut untuk kita jadikan sebagai contoh. Negara yang kita cintai ini adalah sebagai negara yang besarnya, negara yang berketuhanan yang Maha Esa. Esa yang tidak bisa dipisahkan kemerdekaannya dengan rahmatnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang Muslim harus menjadi garda terdepan antara Tauhid dan Pancasila ini. Saling bersinergi. Sila pertama kita ini diawali dengan Tauhid yang berketuhanan yang Maha Esa. Sehingga tidak perlu lagi ada istilah aku ada opini atau ada suara-suara sumbang yang mencoba untuk mempertarungkan atau mengadu domba antara Islam dan Pancasila. Para pendiri bangsa ini dan juga para tokoh ulamanya itu sudah mengingatkan dan mewanti-wanti, bahkan sudah bersepakat bahwa untuk mengawal NKRI ini umat Islam harus menyadari bahwa komitmen berbangsa dan bernegara sebagai karakter dan jati diri Muslimnya Indonesia. Materi terakhir atau materi 12 yaitu mutasi budaya jahiliyah di era Smart 5.0. Manusia mengalami kemudahan-kemudahan di bidang ilmu, khususnya di bidang sains dan teknologi. Tapi tanpa disadari terkirim pula budaya-budaya lama, yaitu budaya-budaya jahiliyah yang sudah terkubur tetapi ternyata beriring perkembangan zaman dihidupkan kembali, di mana manusia merasa hidup di masyarakat digital, masyarakat yang penuh dengan energi yang berkelanjutan, mobilitas yang cerdas, kemudian teknologi yang tingginya, era industri yang dimana ini semua serba bisa, era digital, era teknologi informasi dan komunikasi yang begitu canggih, itu yang dianggap semuanya telah ada, bahkan ada di tangan kita. Dengan perkembangannya, semua pun sekarang koneksi data yang begitu luas tanpa batas, menciptakan masyarakat yang super canggih, bisa menggerakkan segalanya. Tapi di satu sisi terkadang budaya-budaya lama, budaya-budaya jahiliyah itu malah dibawa secara mutasi, dan mutasinya lebih variatif, mengalahkan mutasi COVID-19 dengan budaya Buddha yang diklaim menjadi budaya maju, tetapi diiringi juga budaya-budaya lama yang terus bermutasi, yang terkadang boleh jadi satu sisi penggerak kemajuan teknologi, tetapi di sisi akidah khususnya itu semakin rusak. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang jelas, kurang dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.